Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Wahyuningsi mau mempresentasikan tentang analisis teknikal perspektif syariah. Latar belakang dari judul tersebut, pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern, termasuk dalam ekonomi syariah. Dalam aktivitas investasi di pasar modal, investor membutuhkan metode analisis untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah analisis teknikal, yaitu analisis pergerakan harga dan volume transaksi saham berdasarkan data historis. Namun, penggunaan analisis teknikal sering menimbulkan perdebatan dalam perspektif syariah, terutama terkait dari unsur spekulasi, ketidakpastian atau gharar, dan praktik jual beli langka jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai apakah analisis teknikal dapat digunakan dalam investasi syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Urgensi dan relevansi topik. Pembahasan mengenai analisis teknikal dalam perspektif syariah memiliki tingkat urgensi yang tinggi seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia maupun secara global, meningkatkan jumlah investor muslim yang berpartisipasi dalam pasar saham syariah, menuntut adanya pemahaman yang komprehensif mengenai metode analisis investasi yang tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa pemahaman tersebut, investor berpotensi melakukan praktik investasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti spekulasi berlebihan atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Selanjutnya, landasan teori. Analisis teknikal merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari pergerakan harga dan volume transaksi di pasar modal dengan tujuan memprediksi arah harga di masa depan. Berbeda dengan analisis fundamental yang menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, analisis teknikal berfokus pada dasar pasar dan pola pergerakan harga. Investor memanfaatkan informasi ini untuk menentukan waktu yang tepat dalam membeli atau menjual saham. Masuk ke bab pembahasan. Asumsi dasar analisis teknikal. Analisis teknikal didasarkan pada sejumlah asumsi dasar yang menjadi fondasi teoritis bagi metode ini. Asumsi pertama adalah bahwa harga pasar mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Artinya, setiap pergerakan harga saham atau instrumen keuangan lainnya sudah memasukkan suatu informasi penting. Yang kedua, asumsi kedua menyatakan bahwa harga bergerak mengikuti tren tertentu. Tren ini bisa berupa tren naik, tren turun, atau tren mendatar dan menunjukkan arah umum pergerakan pasar dalam periode tertentu. Yang ketiga, asumsi ketiga adalah bahwa sejarah harga cenderung berulang. Pola pergerakan harga di masa lalu dianggap dapat memberikan indikasi terhadap perilaku pasar di masa depan. Masuk ke pembahasan instrumen dan alat analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, investor memanfaatkan berbagai alat untuk memahami pergerakan harga dan tren pasar. Salah satu utama adalah grafik harga yang memvisualisasikan perubahan harga saham dalam periode tertentu. Yang kedua, selain grafik dan indikator, investor juga memperhatikan level support dan resistance sebagai titik penting dalam menentukan waktu masuk atau keluar pasar. Selanjutnya, konsep investasi dalam Islam. Investasi dalam perspektif Islam berbeda dengan investasi konvensional karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur cara memperoleh keuntungan secara halal. Prinsip utama dan investasi syariah adalah bebas dari riba. Selanjutnya, perspektif syariah terhadap analisis teknikal. Dalam perspektif syariah, analisis teknikal dipandang sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan investasi, bukan sebagai transaksi itu sendiri. Dengan kata lain, metode ini tidak menimbulkan masalah hukum selama digunakan secara rasional dan tidak melibatkan praktik yang dilarang seperti spekulasi berlebihan, manipulasi pasar, atau transaksi yang mengandung unsur gharar dan maisir.
Selanjutnya, analisis teknikal dan unsur gharar. Dalam ekonomi Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan resiko bagi salah satu pihak. Salah satu kekhawatiran terhadap analisis teknikal adalah potensi gharar karena investor seringkali mengambil keputusan berdasarkan prediksi harga. Selanjutnya, analisis teknikal dan unsur maisir. Dalam perspektif keuangan Islam, maisir merujuk pada praktik berjudi atau kegiatan spekulasi untuk menempatkan keuntungan semata di atas pertimbangan rasional dan keadilan. Selanjutnya, analisis teknikal merupakan metode yang membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan cara membaca pola harga dan tren pasar. Dalam praktiknya, analisis ini digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham, serta mengantisipasi pergerakan pasar yang beresiko tinggi. Dalam penerapan atau praktik nyata, seorang investor syariah dapat menggunakan analisis teknikal untuk memutuskan waktu pembelian saham, misalnya dengan mengamati grafik candlestick dan indikator moving average. Investor dapat mengenali tren naik turun suatu saham yang halal. Isu atau kontemporer studi kasus. Salah satu isu kontemporer dalam analisis teknikal syariah adalah meningkatkan popularitas trading saham syariah di platform digital dan aplikasi investasi. Banyak investor pemula tergiur oleh potensi keuntungan cepat tanpa memahami resiko atau prinsip syariah yang secara mendalam. Fenomena ini meningkatkan resiko praktik spekulasi yang dapat melanggar prinsip maisir atau gharar. Kesimpulan dari presentasi yang saya jelaskan, analisis teknikal merupakan metode penting dalam pengambilan keputusan investasi karena memungkinkan investor membaca pola harga, tren pasar, dan pergerakan volume secara sistematis. Berbeda dengan analisis fundamental yang menilai kondisi perusahaan, analisis teknikal fokus pada dasar data pasar historis untuk memprediksi arah harga di masa depan. Dalam praktiknya, metode ini menggunakan grafik harga, indikator teknikal, level support dan resistance, pola harga, serta analisis volume untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional, terukur, dan berbasis data sehingga resiko kerugian yang didapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.